Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan, di mana pada pagi hari ini kita sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Jika Tuhan tidak menghendaki kita bangun, bisa saja kita tidur, tidak lagi bangun-bangun. Tapi puji Tuhan, di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Terima kasih banyak di mana Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini yang bisa menyaksikan. Semoga apa yang kita bicarakan di pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita, saling mengingatkan satu dengan lain untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kita tahu bahwa kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Apalagi jika kita tidak tahu jalan menuju kemana kita pergi, tentu kita sangat menyedihkan. Karena Tuhan sudah memberi kesempatan buat kita untuk mencari jalan kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena tanpa firman kebenaran kita tidak akan mendapatkan jalan-jalannya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena semuanya itu adalah harus kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita jangan dibola-bolakan, jangan kita diuber-uber oleh penghuni setan, penghuni dunia ini, supaya kita jangan bingung, tapi kita kembali kepada firman. Yesus sudah menerangkan kepada kita supaya kita tidak lelung, supaya kita tidak bingung kemana harus kita pergi, apa yang harus kita kerjakan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Dan di pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 1 mulai. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini Yesus berbicara dengan pemimpin agama Yahudi. Begitu luar biasanya pemimpin agama, tapi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga di sini dia ditegur. Ayat 2 mengatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi sini katakannya dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, karena dia mengatakan jika tidak Allah menyertainya tidak mungkin bisa menjadi tanda-tanda, katanya, tanda-tanda mujizat, di mana Yesus mempraktekkan tanda-tanda mujizat. Jadi di sini Nikodemus bertanya. Ketiga mengatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, jika tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana artinya lahirkan kembali? Kita itu meninggalkan semua dosa-dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Kita meninggalkannya, kita menghanyutkannya, kita ditenggelamkan, baru kita bangkit, kita menjadi manusia baru. Dari situ ke depan kita akan tampil beda karena sudah Roh Kudus akan turun ke dalam hati kita, seperti Yesus di mana di Sungai Yordan dia dibaptis, tapi begitu dikeluar dari air sehingga turunlah Roh Tuhan seperti burung merpati hinggap di bahunya. Jadi kita juga harus demikian supaya kita
penuh dengan Roh Kudus, supaya roh kita ini menyatu dengan roh Tuhan. Jadi di sini katakannya kepada kita, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi di sini Nikodemus berpikir secara manusia. Padahal Yesus membuat perumpamaan. Bahkan di sini tadi kita harus dilahirkan kembali, sehingga Nikodemus menanyakan, apakah mungkin manusia sudah tua bisa dilahirkan lagi, bisa masuk ke dalam rahim ibunya, katanya. Kenapa? Karena dia berpikir secara manusia. Jadi kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini tidaklah berpikir secara manusia, tapi kita berpikir secara rohani. Secara rohani kita berpikir, ya makanya kita kembali kepada firman kebenaran. Kita jalankan, kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan bisa kita renungkan dengan akal logika kita, karena firman Tuhan tidaklah logika. Jadi kita bisa mengimani, mempercayai dan mempraktekkannya taat dan setia, supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, jawab Yesus berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sini kita lihat Yesus mengatakan harus lahir dari air dan roh. Itulah tadi roh Tuhan tadi bekerja dalam hati kita. Jadi bukan lagi roh kita, bukan lagi kita yang berkata-kata, tapi roh Tuhan yang menuntun, menyertai, membimbing kita, sehingga kita itu ada penemuan, ada pembaharuan, menjadi lahir baru. Kembali kita dari titik nol kita akan kembali melakukan seturut dengan kehendak Tuhan semampu kita. Jadi kita hanya tunduk, hanya taat, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan lagi kita pakai logika kita, mana pula mungkin apabila saya memuji memuliakan Tuhan, saya bisa makan apa saya makan besok, apa saya menyekolahkan anak-anak saya. Jangan kita berpikir seperti itu, karena firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, dengan kalau kita berpikir dari logika kita, ya pada mana pula mungkin kita cari dulu kerajaan Allah, barulah ditambahkan kepada kita. Karena apa? Karena jika kita tidak bekerja, bagaimana caranya? Jadi itu karena logika kita bekerja. Nah, mengatakan kepada kita, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi sini katakan kepada kita adalah kelahiran kita itu lahir roh, bukan daging. Daging kita tetapnya itu yang dilahirkan oleh orang tua kita, tapi roh kita ini di mana Yesus sudah mempraktekkannya ketika dia keluar dari air. Ketika dia keluar dari air, sehingga terbukalah langit dan turunlah roh Tuhan seperti burung merpati hinggap di bahunya. Dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kita haruslah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini benar-benar mengerti menjalankan sesuai dengan kehendaknya. Jika kita berpikir secara rohani Bapak Saudaraku, apalah sukarnya, apalah susahnya jika kita taat dan setia melakukan firman kebenaran, jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita susah melakukannya Bapak Saudaraku, karena kita berpikir secara daging. Gak mau kita menanggalkan kedagingan kita. Sering kita berpikir secara logika, sering kita berpikir untuk dunia ini, sehingga kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, tidak mau kita menanggalkan ego kita, harga diri kita. Padahal untuk apa itu semua saudaraku? Jika kita tidak meninggalkannya, kita akan binasa. Tapi kita tidak berpikir ke sana. Kita berpikir di dunia ini. Kita mau di
dihormati, kita mau dihargai, kita mau disanjung-sanjung, kita mau diangkat-angkat. Itu memang sifat-sifat manusia, Bapak Saudaraku. Jadi itu harus kita tanggalkan. Jika kita mau melakukan firman kebenaran, itu kita harus tanggalkan. Kita harus seperti keset kaki, dipijak-pijak orang, digesek-gesek orang seperti ini, Saudara. Itu harus kita mampu. Karena apa? Karena jika kita berpikir secara rohani, tentu kita ini tidaklah ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Jadi jangan kita bangga kita disanjung orang, jangan kita bangga kita dipuji-puji orang. Jika kita dipuji-puji orang, tentu kita itu dijatuhkan secara rohani. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, jika orang melihat kita, pas upahmu sudah diberi dari orang itu. Jika kita dipuji orang, berarti kita sudah mendapat upah dari yang memuji kita itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak perlu dipuji orang, kita tidak perlu disanjung-sanjung orang, kita tidak perlu diangkat-angkat orang. Cukuplah Tuhan yang mengangkat kita. Jadi memang ini, Saudaraku, sangatlah memang susah jika kita berpikir secara daging. Pada umumnya manusia ingin dihargai, ingin disanjung, ingin dipuji-puji. Ayat 7 mengatakan kepada kita, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini kata Yesus mengatakan kepada Nikodemus, termasuk kita, karena kita membaca firman Tuhan ini. Jadi jangan kamu heran, katanya, jangan kamu heran, karena Yesus berbicara tentang roh, bukan tentang daging. Karena daging ini kita tahu, kita tinggalkan. Jadi yang perjuangan kita ini adalah tentang roh, tentang kehidupan yang kekal. Jadi makanya sini jangan kamu heran. Ayat 8 mengatakan kepada kita, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita katakannya, roh Tuhan itu sama seperti angin bertiup. Kita tahu dari mana angin itu datang karena ditiup angin kayu itu. Tapi kita tidak tahu dia pergi kemana. Karena apa? Karena angin itu tidak kelihatan. Begitulah roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu tidak kelihatan masuk dalam roh kita ini. Dimateraikan dengan roh kita ini tidak kelihatan secara mata. Tapi bisa kita rasakan. Kita itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita tampil beda. Kita tidak mungkin mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan jika kita berpikir secara dunia. Tapi kenapa kita mampu untuk melakukannya? Itu karena ada roh Tuhan yang berkata-kata dalam hati kita, roh Tuhan yang mengajari kita, roh Tuhan yang membimbing kita, sehingga kita mampu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada roh Tuhan masuk dalam hati kita, dimateraikan dengan roh kita ini, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena kita tidak ada apa-apanya, tidak ada kemampuan kita empuk bagi setan. Kita akan dibola-bolakan, kita akan dinabobokkan, kita akan dibodoh-bodohi untuk kita tenang, nyaman, bersenang-senang untuk mendapatkan hukuman, di mana nanti pengakhiran hidup kita akan dibakar bersama-sama dengan Dia. Jadi itulah kehendak si penghuni dunia ini. Karena apa? Karena kita tahu kita numpang. Karena setan sudah jatuhkan ke dunia ini untuk menguasai dunia ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, jika kita tahu bahwa kita itu numpang sama pemiliknya adalah setan, tentu kita diuber-uber, tentu kita dibenci jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimanalah orang yang menumpang di rumah kita, tapi dia tidak mau mengikuti aturan-aturan kita, pasti kita benci, pasti kita itu
tidak suka dia numpang di rumah kita. Tapi jika yang numpang itu mau mengambil hati kita, dia menurut, dia taat, pasti kita suka. Jadi begitulah kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, karena kita numpang. Jadi jika kita tidak mau taat kepada aturan-aturan dunia ini, tentu kita dibenci. Makanya firman Tuhan katakan kepada kita, kamu akan dibenci banyak orang, kamu akan dihina, kamu akan difitnah, kamu akan dikata-katai. Itu kata Tuhan. Jadi itu semua saudaraku pasti kita alami jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita. Karena katakan, jangan kamu heran, karena saya terlebih dahulu sudah mengalami demikian. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi ini semua saudaraku harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita sadar bahwa kita ini tidaklah enak-enak di dunia ini. Kita tidaklah bisa menikmati seperti orang-orang dunia ini, pesta pora dan menikmati segala-galanya di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak terang. Jadi jika kita anak-anak terang itu, tentu kita tetap dipantau orang, tetap kita dilihat orang, perbuatan-perbuatan kita tetap kita dipantau orang. Nah, jadi ini semua saudaraku, jika tidak ada roh Tuhan diam dalam hati kita, dimateraikan dengan roh kita ini, kita tidak akan mampu, karena biasanya manusia adalah suka dengan kegelapan supaya jangan dilihat orang apa yang dilakukannya. Jadi ini semua saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 10 mengatakan kepada kita, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi sini jelas katanya kepada Nikodemus, dia berkata-kata tentang hal dunia seperti tadi angin berembus, kamu hanya bisa merasakannya, tapi kamu tidak tahu dari mana dia datang dan dari mana dia pergi. Memang kita itu diajarkan Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, yang dipraktikkan dunia ini, perumpamaan itu yang ada di dalam dunia ini. Tapi kita juga tidak paham, kita juga tidak mengerti. Bagaimana mungkin yang tidak kita pernah lihat kita bisa memahaminya? Itu tentu kita tidak akan bisa. Makanya Tuhan Yesus tadi memperjelaskan kepada kita, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi jangan kita mengatakan, saya sudah pernah jumpa dengan Tuhan, saya sudah pernah ke surga, dan saya berapa kali naik turun ke surga. Nah, jadi itu hanya khayalan, hanya mimpi. Jika kita mengatakan demikian, itu berarti mimpi, bukannya betul-betul nyata. Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang datang dari surga dan naik ke surga. Nah, jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Alkitab supaya jangan lari pengertian kita, supaya jangan lari tafsiran yang kita lakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak bisa ditambah-tambahi dan tidak bisa dikurang-kurangi. Jika iya, katakan iya; jika tidak, jangan katakan tidak. Karena apa? Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tapi banyak manusia pada saat ini menambah-nambahi dan mengurang-kurangi. Kenapa dia tambah-tambahi? Kenapa dia kurang-kurangi? Karena dia mengambil kesenangan daging. Jika dia tidak merasa itu menyenangkan daging, dia akan kurangi. Jika dia tidak mengenakan daging, dia akan tambahi. Jadi ini semua saudaraku, kemana kita jika pemikiran kita demikian, jika kelakuan kita demikian, kemanakah kita nanti tujuan kita ini? Jika kita tidak taat kepada firman kebenaran.
Padahal Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jika kita mendengarkan perkataan-perkataan orang, apakah memang bisa kita diselamatkan oleh orang? Jadi ini semua saudaraku, harus kita kembali kepada firman, supaya kita jangan nanti menyesal jika kita dipanggil Tuhan, kita dicampakkan ke api neraka. Jadi ini semua saudaraku, ini pasti akan kita alami, pasti kita akan menuju ke sana. Tidak ada manusia yang hidup kekal di dalam dunia ini. Kita pasti akan berangkat meninggalkan dunia ini. Jadi makanya Bapak saudaraku, harus kita pikirkan dari sekarang kemana kita pergi. Ayat 14 mengatakan kepada kita, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dari sini katanya tadi kepada kita, Bapak saudaraku, kita tidak perlu ditinggikan, hanya Tuhan Yesuslah, nama Yesuslah ditinggikan, nama Yesus yang dipuji, nama Yesus yang kita sembah. Jadi gak perlu kita hargai apa kata orang, gak perlu kita itu menyembah dia, gak perlu kita itu angkat-angkat dia. Tapi yang perlu kita memuji, memuliakan nama Tuhan, taat dan setia, melakukan sesuai dengan kehendaknya. Karena kita ini Bapak saudaraku, tidak ada pilihan lain. Suka dan tidak suka itu tidak ada pilihan lain. Harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Aturan-aturan itu adalah di tangan Tuhan. Makanya di sini ada penghakiman. Ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, sesuai dengan perbuatan kita. Jadi tidak ada pilihan lagi. Kita tidak bisa mengatakan, aku Tuhan rajin ke gereja, aku Tuhan rajin melayani. Itu tidak ada alasan jika kita tidak taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi gak bisa kita mengambil firman Tuhan ini sepatah-sepatah. Gak bisa kita mengatakan, aku rajin kok pemain musik di gereja. Gak bisa. Kalau hanya itu ajanya, tapi kelakuan kita sama seperti dunia, top juga tidak. Jika kita mengatakan, saya rajin kok berkhotbah, ke sana sini, itu juga tidak berlaku. Karena apa? Karena jika tidak sesuai dengan perbuatan kita. Jadi itu harus sejalan. Tidak bisa hanya satu-satu. Seperti ayat firman Tuhan ini, gak bisa kita patah-patahkan, gak bisa kita ambil sepotong-sepotong ayat demi ayat. Tidak bisa. Kita harus ambil utuh, supaya betul-betul dia seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya comot saja, itu namanya menyenangkan daging. Ketika mengatakan kamu diberkati, kita diambil, oh ini ayat favorit saya, di mana tanah yang dipinjak menjadi milik saya. Nah, itu keserangan manusia, karena manusia pada rata-rata ingin menguasai dunia ini, ingin menikmati dunia ini. Nah, jadi tidaklah bisa kita pakai firman Tuhan ini sepatah-sepatah. Kita pakai firman Tuhan ini dari awal, seperti kita tadi mengatakan, dari ayat 1 sampai titik. Kenapa? Karena itu utuh dia memang dari awal, apa tujuan itu, untuk apa. Ayat 16 tadi katakan kepada kita tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup jelas Tuhan mengatakan kepada kita, sudah diturunkan anaknya ke dunia ini, sama seperti manusia. Bagaimana manusia lahir ke dunia ini, supaya kita jangan lagi bimbang, supaya jangan lagi kita ragu-ragu, sehingga dia hidup seperti kita ini selama 33 tahun. Dia hidup dalam dunia ini, di mana kita melihat bagaimana penderitaan demi penderitaan yang dialaminya, sampai akhir hidupnya dia menderita. Jadi kita ini siapa sebenarnya kita, sehingga kita merasa kita ini sudah hebat, merasa kita ini sudah wah. Siapa sebetulnya kita? Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang meninggalkan kealahannya di sorga, turun ke dunia ini karena dia begitu sangat mengasihi umat manusia, supaya manusia satu pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tapi namun begitu juga manusia tidak mau taat dan setia kembali kepada firman kebenaran. Itulah liciknya setan penghuni dunia ini untuk mengotori-otori kita, untuk mengelegu-legukan kita, untuk membodoh-bodohi kita. Seakan-akan kita itu sudah taat kepada firman Tuhan. Seakan-akan kita itu jika kita ke gereja itu sudah menjadi milik Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, tentu kita tidak akan mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti jika kita ada berpergian dari kampung ke Medan ini? Nakku, nanti ada rumah pemilik kita, ini alamatnya. Ini di surat ini ada alamatnya, alamat lengkap. Kamu nanti jika sampai di Medan, kamu akan buka surat ini, situ nanti ada alamatnya, kamu akan ketemu dengan pemilik kita di Medan. Tapi kita pergi ke Medan, tapi surat itu kita kantongi saja. Kita kantongi saja sehingga tiba di Medan, sehingga kita tanya-tanya. Namanya si Amran, tinggal di Medan. Kita tanyai orang, di manakah ini? Kita mengatakan kepada orang-orang yang kita jumpai, itu tidak akan ketemu. Karena apa? Karena nama Amran di kota Medan banyak. Jika kita tidak membaca surat yang berikan orang tua kita itu, kita tidak akan menemukan alamat yang ditujukan kepada kita untuk kita cari pemilik kita di Medan ini. Tapi ketika kita baca surat yang diberikan orang tua kita itu, di sini katakannya, ketika kita buka suratnya itu, kita baca, padahal Alkitab suratnya itu mengatakan di Semeringkar B, Jalan Bunga Rampai 2, Medan. Itu pasti kita mendapatkan namanya si Amran, karena alamat sudah lengkap. Jika kita tidak membaca surat yang tadi, walaupun dikatakan di kota Medan luas, sangat luas. Jadi nggak bisa kita memperjuangkan hanya nama. Banyak manusia pada saat ini hanya memperjuangkan nama Yesus, hanya mengatakan saya percaya Yesus, saya adalah anak-anak Yesus, tapi kita tidak membaca suratnya. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang dia disuruh Tuhan Yesus kepada kita, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Bagaimana kita bisa memahaminya jika kita tidak membaca suratnya? Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Memang Bapak Saudaraku, sangat berat kita membaca Alkitab ini. Karena apa Saudaraku? Karena ketika kita membaca Alkitab, memang rata-rata manusia pasti ngantuk. Kenapa? Karena setan itu akan mengelus-ngelus kita. Nina bobo gitu kita dilus supaya kita ngantuk, supaya kita tidak nalar, supaya kita tidak paham jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita bingung, sehingga kita jadi linglung, sehingga kita kemana sana sini linglung. Itu mau setan Bapak Saudaraku. Jadi marilah Bapak Saudaraku, buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, turuti, taati setia firman Tuhan Saudaraku, supaya kita mendapatkan bagaimana jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan linglung, supaya kita jangan bingung. Jika kita tidak ada yang menuntun kita Saudaraku, pasti kita linglung. Siapa kita sebenarnya Saudaraku? Begitu luasnya dunia ini Saudaraku, sama seperti kita bilang tadi. Orang kampung tadi datang ke Medan mencari pembelinya. Begitu luasnya kota Medan ini Saudaraku, hanya nama yang kita cari Saudaraku, kita tidak akan menemukannya jika tidak ada alamatnya lengkap Saudaraku. Hanya katakannya di Medan luas Saudaraku. Daerah Sambosanya pun masih Medan. Daerah Tanjung Rawa juga masih Medan. Daerah Pancur Batu juga masih Medan. Daerah Binjai juga masih Medan. Luas. Jadi gak bisa kita dapatkan jika hanya nama kita bawa ke kota Medan Saudaraku. Begitulah kita ini mencari Tuhan Yesus Saudaraku. Jika kita hanya mencari nama Yesus, kita tidak akan ketemu jika tidak membaca suratnya adalah Alkitab, firman kebenaran. Jadi ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan
diselamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sini katanya Bapak Saudaraku, manusia tidaklah mau kepada yang terang. Karenanya makanya tadi manusia tidak mau seberapa untuk membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah kata terang, kata keselamatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan, sangat berat. Saudara kita aja nggak bisa kita kasihi, diri kita pun kita nggak bisa ngasihinya. Makanya banyak manusia pada saat ini pergi ke dua sana, tengen-tengen, mabuk-mabuk. Bahkan juga ada sekarang ini manusia menyiksa dirinya dengan narkoba. Bagaimanakah dia bisa mengasihi sesama manusia, sedangkan dirinya pun tidak dikasihinya? Dan itu karena ulah penghuni dunia ini, saudaraku. Kita dioto-otoi, kita dibodoh-bodohi, padahal manusia tahu bahwa itu akan bahaya. Seperti narkoba, kita semua manusia itu akan tahu bahkan itu akan bahaya. Tapi kenapa manusia melakukannya? Karena itu tadi, karena pekerjaan setan itu. Karena setan itu tidak ingin hidup, yang mendapatkan hidup yang kekal itu. Setan itu ingin dia bersama-sama dia dibakar di api neraka, saudaraku. Makanya setan itu sangat gencar, seberapapun narkoba dibeli. Makanya banyak itu yang pemilik narkoba bisa kaya besar. Kenapa? Karena itu diincar-incar banyak orang. Walaupun itu membahayakan, walaupun itu racun. Kenapa seperti itu? Karena itu setan yang bekerja. Setan yang bekerja, manusia rata-rata untuk mencari kenikmatan. Sehingga setan mengatakan, oh mari sini, kamu akan mendapatkan kenikmatan itu. Kamu akan merasakan indahnya hidup dalam dunia ini. Setan mengatakan demikian, sehingga kita mau seperti kita memancing ikan, saudaraku, kasih umpan yang enak-enak. Ketika kita makan umpan itu, saudaraku, kita akan dikendalikan, karena kita sudah ada pancing dalam mulut kita ini. Kita dikendalikan, ulur. Kenapa? Karena sudah ada tali pengikat kita. Jadi begitulah setan itu, saudaraku, untuk mengkail kita tanpa kita sadari. Jadi tidak ada pilihan lain, saudaraku, kembalilah kepada terang. Terang itu adalah Alkitab, firman kebenaran. Kita tidak akan linglung lagi, kita tidak lagi akan jalan-jalan lagi. Karena apa? Karena ada petunjuk bagi firman Tuhan. Ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada saudaraku, rata-rata manusia pada saat ini, saudaraku, tidaklah suka keterangan itu, firman kebenaran itu. Makanya banyak juga firman ini, walaupun dibaca firman, diserongkan supaya gelap, supaya jangan terang, supaya jangan bercahaya. Nah, jadi makanya sekarang ini, saudaraku, tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Apakah memang kita mengikuti aturan-aturan dunia ini? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan Tuhan? Jadi aturan-aturan Tuhan memang kita merobekkan daging, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan hawa nafsu kita. Itu sangatlah susah. Tidak mungkin secara manusia, secara daging tidak mungkin. Tapi jika kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, tentu kita mampu untuk menanggalkan kedagingan kita. Tentu kita mampu menanggalkan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena Roh Tuhan menyertai, membimbing, menuntun kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi itulah firman Tuhan di pada pagi ini, saudaraku.
Semogalah kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya kita jangan linglung lagi, supaya kita jangan lagi meraba-raba, apakah ini saya selamat, apakah saya masuk surga, apakah saya masuk neraka. Pastikan diri kita sudah ada roh Tuhan menuntun, membimbing, menyertai kita untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Dadah.